Pindah ke belakang. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga anak-anak, silakan duduk kembali. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah jika semuanya baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada salah satu anak untuk memimpin doa di depan. Ibu minta Mailan, silakan ke depan, pimpin doa kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin dalam agama Kristen. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kemuliaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Mailan sudah memimpin doa kita hari ini. Selanjutnya, Ibu minta kepada ketua kelas undurkan absensi pada hari ini. Untuk Nela, Ibu persilakan. Ada satu yang tak hadir, Bu. Baik, terima kasih. Untuk keterangan Albi apa ya? Rangga masih di. Terima kasih Nela. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini sudah menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kepada salah satu anak untuk maju ke depan membacakan tujuan pembelajaran kepada Dela. Ibu persilakan. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Tujuan pembelajaran hari ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan menentukan nama sisi dari segitiga siku-siku. Nanti yang kedua, kita akan belajar menemukan makna dari segitiga siku-siku. Kemudian nanti kita akan belajar cara menggunakan menerapkan teorema Pythagoras dan juga perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu ingin meminta kalian untuk melihat gambar di depan. Nah, di sini sudah ada Ibu sediakan 3 gambar. Itu ada pertanyaan, tentukan apakah dapat dibentuk segitiga siku-siku. Gambar 1 apa anak-anak? Tangan. Oke. Gambar kedua itu apa? Tiang bendera. Yang gambar ketiga? Atap. Oke. Nah, menurut kalian nih, dari ketiga gambar ini, mana yang bisa membentuk segitiga siku-siku? Gambar 1 apakah bisa? Bisa. Gambar kedua? Bisa. Gambar ketiga? Gabung. Oke. Ada yang bisa memberikan alasan mengapa gambar 1 dan 2 itu bisa? Aku mau. Oke, silakan ya. Karena menurut kami gambar 1 sama gambar 2 itu bisa membentuk 90 derajat, Bu. Kalau yang ketiga itu kayaknya segitiga sama kaki deh, Bu. Oke, makasih Okta. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, kita lihat ya gambar 1. Nah, itu perhatikan ya, ada tanda merah di sana. Nah, 1 ternyata bisa membentuk segitiga siku. Oke, gambar kedua. Nah, gambar kedua juga bisa membentuk segitiga siku-siku. Kemudian gambar ketiga. Oke, gambar ketiga itu akan membentuk segitiga sama Kaki. Selanjutnya, tentukan penamaan dari segitiga siku-siku berikut. Ibu minta 3 orang peserta didik untuk maju ke depan, berikan nama sisinya. Ibu minta kepada 3 orang, Dela, Rega, dan Aurel, silakan ke depan. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, bagus sekali. Jawabannya sudah benar ya. Jadi, sisi yang berseberangan, ini kita lihat, ini contohnya ya, lihat kembali. Sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku ini disebut dengan sisi miring. Kemudian, sisi yang ini letak sudut yang kita amati kan. Nah, yang berseberangan dengan sudut yang kita amati ini merupakan sisi depannya. Dan sisi yang terletak antara sudut yang diamati dan segitiga siku-siku merupakan sisi
samping. Oke, baik. Berarti sudah jelas ya? Jelas. Nah, setelah itu, sekarang coba kalian lihat benda di sekitar kita. Menurut kalian, apakah ada suatu benda yang bisa membentuk segitiga siku-siku di kelas ini? Ada yang bisa menjawab? Ada Ibu. Baik, Teris. Meja dan lantai Ibu. Di bagian mananya? Bagian sampingnya di lantai dan meja dan lantai. Oke, baik. Benar sekali. Nah, jadi siku-siku itu bisa ada di sebelah sini. Berarti antara meja dengan ini kan sudutnya 90 derajat. Jadi di bagian sininya siku-sikunya. Nah, jadi fungsi trigonometri ini sebenarnya kita bisa menghitung panjang sisi miringnya, sisi yang belum diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam konstruksi bangunan, itu mau tidak mau mereka para tukang bangunan atau teknik sipil untuk menghitung kerangka bangunan tidak mungkin harus menghitung satu-satu kan. Nah, jadi konsep trigonometri atau teorema Pythagoras ini di situ diperlukannya karena untuk memudahkan pekerjaan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti, Ibu akan membagikan LKPD kepada semua kelompok. Nah, kelompok di sini akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya akan diacak secara heterogen. Kalian silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Dan perlu kalian ketahui juga, di bagian akhir nanti Ibu akan meminta salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Sudah mengerti? Mengerti Ibu. Silakan duduk sesuai kelompok ya. Baik Bu. Untuk perwakilan setiap kelompok silakan maju ke depan mengambil LKPD-nya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Perhatikan anak-anak, baca dulu petunjuknya baik-baik ya. Nah, ikuti setiap langkah-langkahnya dan baca dengan teliti. Kalian silahkan diskusi bersama kelompok kalian selama 10 menit. Kalau ada yang bingung atau belum paham, langsung tanya ke Ibu saja. Ibu akan berkeliling mengecek satu-satu. Oke? Sekarang kalian buka di halaman ke-2 itu ada barcode, di situ sudah Ibu siapkan. Di sana ada merupakan video pembelajaran yang bisa kalian akses, bisa di-scan secara langsung. Itu nanti akan ke YouTube, ada video pembelajaran. Tapi Ibu akan menampilkannya sekali di sini, tolong diperhatikan baik-baik untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Lihat baik-baik ya ke depan. Baik, simak baik-baik. Datang di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari perubahan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku saat sudutnya berubah. Mari kita mulai. Materi kita hari ini adalah perubahan panjang sisi segitiga siku-siku. Kita akan melihat bagaimana panjang sisi-sisi segitiga berubah ketika sudutnya diperbesar atau diperkecil. Silahkan simpulkan apa yang telah kalian pelajari dengan menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawaban kalian pada LKPD yang sudah dibagikan dan diskusikan jawabannya bersama teman kelompokmu. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan kan di LKPD? Silakan jawab ya. Kemudian simak video pembelajaran kita yang kedua. Datang di kelas matematika. Sebelumnya, kita sudah mempelajari penamaan untuk setiap sisi yang ada di segitiga siku-siku. Sisi miring adalah sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Sisi depan adalah sisi yang berseberangan dengan sudut yang diamati, dan sisi samping adalah sisi yang bersebelahan dengan sudut yang diamati.
Selanjutnya, kita beri simbol untuk masing-masing sisinya. Sisi miring kita beri simbol C, sisi depan kita beri simbol B, dan sisi samping kita beri simbol A. Bagaimana jika ada soal? Diketahui A panjangnya 6 cm, B panjangnya 8 cm. Yang ditanya adalah berapakah panjang sisi miringnya? Silahkan lanjutkan pekerjaan LKPD berikutnya. Lanjutkan pekerjaan kalian untuk mencari sisi miring. Kemudian kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Ini untuk mencari sisi depan. Amati lagi. Bagaimana Silakan jika ada soal? Diketahui A panjangnya 9 cm, C panjangnya 15 cm. Yang ditanya adalah berapakah panjang sisi depannya? Silakan lanjutkan pekerjaan LKPD berikutnya. Silakan kerjakan soalnya di bagian sisi depan. Kemudian kita lanjut ke video selanjutnya untuk mencari sisi samping. Bagaimana jika ada soal? Diketahui B panjangnya 7 cm, C panjangnya 13 cm. Yang ditanya adalah berapakah panjang sisi sampingnya? Silakan lanjutkan pekerjaan LKPD berikutnya. Anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita untuk mencari sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Kemudian di bagian akhir itu ada barcode terakhir. Itu merupakan video pembelajaran yang bagian awal tadi. Silahkan scan lagi jika masih memerlukan. Jika tidak, silahkan langsung jawab tugas berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu minta untuk salah satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil materi kita hari ini. Kelompok 3, Ibu persilakan maju ke depan. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fetis Tangga dan teman saya. Saya Lucy Debrigara, saya Meinan Saro. Saya Jeniawan Fatul Rozak. Nah, di sini saya ingin menjawab. Halo teman. Nah, itu tadi hasil presentasi dari teman kelompok kalian. Nah, setelah kalian menjawab semua pertanyaan tadi, selanjutnya di bagian LKPD itu lihat di halaman berikutnya lagi ada refleksi dan juga kesimpulan. Silahkan isi itu masing-masing ya. Kemudian ada satu bagian yang Ibu sudah siapkan 5 lembar di situ. Isinya ada 3 soal. Simak baik-baik. Nah, 3 soal ini tolong kalian jawab secara individu. Dikumpulkan hari ini juga di meja Ibu sini. Nah, untuk pertanyaan ini, berikan nama di bagian pojok kiri atas kalian, beri nama masing-masing, kemudian kumpulkan ke depan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang konsep perbandingan trigonometri, tapi menggunakan sudut istimewa trigonometri. Nah, tolong bisa dipelajari di rumah masing-masing terlebih dahulu sebelum pertemuan berikutnya. Kemudian, Ibu ingin menyampaikan bahwa di pertemuan akhir nanti kalian akan ada proyek ke lapangan. Ibu meminta kalian untuk setiap masing-masing kelompok membuat satu media pembelajaran, yaitu klinometer. Cara pembuatannya akan Ibu tampilkan di sini. Silahkan simak baik-baik. Di pertemuan ketiga nanti kalian bawa masing-masing. Iya. Nah, itu tadi video pembuatan klinometernya. Kalian masih kurang jelas? Silahkan scan barcode-nya atau lewat link ini ya. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Ibu sangat bangga kepada kalian semua. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Selamat pagi semuanya.